Sikap seperti apa yang harus dimiliki siswa agar bisa sukses di masa depan itu, Pak? Oke, untuk sikap. Sikap berarti kan Halo semuanya, selamat datang di podcast Inspirasi Semansa bersama saya Zelot Nicholas Noki dari SMA Negeri 1 Sampit. Nah, pada hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Universitas Darwan Ali, yaitu Bapak Dwi Wahyu Prabowo. Persilahkan. Oke. Boleh Pak, perkenalkan lebih dalam Pak? Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Dwi Wahyu Prabowo. Bowo biasanya panggilannya. Saya sekarang profesinya adalah seorang dosen di Unda University Sampit. Saya alumni Semansa tahun 2007 lulus. 2004 masuk, 2007 lulus. Oke, Bapak Bowo ya, bolehkah ceritakan sedikit tentang perjalanan awal Bapak bisa sampai di titik sini? Oke, pertama-tama ketika saya dulu kelas 3 ya. Kelas 3 itu saya mendapatkan undangan penerimaan mahasiswa baru dari Universitas Indonesia, jalur rapor, berarti jalur prestasi. Kebetulan dulu juga saya alhamdulillah mendapatkan medali perak medali perunggu, juara ketiga di internasional di Olimpiade Matematika tingkat provinsi, dan itu bisa saya pakai untuk mendaftar di Departemen Matematika Universitas Indonesia. Itu 2007, kemudian kuliah 4 tahun, lulus tahun 2011. Saya pulang ke Sampit, kemudian saya apply sebagai pengajar. Dulu awalnya itu saya tuh maunya mengajar kelas malam khusus mata kuliah matematika kalkulus. Nah, tapi ketika saya melamar, ternyata pihak pengelola Unda University itu menilai saya bahwa saya layak untuk mendapatkan beasiswa S2. Jadi saya langsung ditawari untuk lanjut kuliah S2 dan saya terima. Saya mulai kuliah itu 2012 di Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada. 2 tahun saya habiskan. 2014 saya lulus, kemudian pulang kembali. Mulai mengajar, kemudian saya sambil mempersiapkan keperluan saya untuk lanjut kuliah S3. Saya kuliah lagi S3 di sama tempatnya di Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi UGM tahun 2019, dan saya lulus tahun 2025. Saya itu full beasiswa dari LPDP, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Gitu. Oke. Saya sempat baca-baca nih tentang Bapak, dan Bapak punya ketertarikan dalam AI in healthcare. Boleh dijelaskan Pak, AI di healthcare itu bagaimana? Oke. Jadi seperti ini. AI tahu ya? AI itu kan kecerdasan buatan. Maaf. Jadi saya berikan analogi seperti ini. Seorang dokter, misalnya dokter yang sudah spesialis, itu kan kalau kalian lihat atau kita lihat itu prakteknya itu pasti antriannya mengular. Karena banyak sekali pasien yang ingin periksa medical check up atau periksa kondisi kesehatannya, dan itu tidak jarang kita temui bahwa dokter spesialis itu sampai dini hari jam 2 atau 3 pagi itu sudah baru selesai antrian pasiennya. Nah, misalnya kita ambil dokter spesialis penyakit jantung. Nah, kalau misalnya antrian ini berlangsung berhari-hari, berulang-ulang, itu tentu akan sangat melelahkan dan jadi beban berat bagi dokternya ya. Nah, di situ muncullah sebuah solusi AI untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi di sini AI berfungsi sebagai tools atau perangkat screening awal
untuk mengecek pasien itu apakah memang benar-benar memiliki contoh tadi penyakit jantung atau tidak. Jadi dicek dulu kadar gulanya, kemudian tekanan darah dan lain-lain. Kalau misalnya calon pasien ini ada memang terdeteksi kemungkinan penyakit jantung, berarti dia langsung diarahkan ke dokter spesialis. Tetapi kalau misalnya ternyata dia itu tidak ada indikasi penyakit jantung, berarti tidak perlu mengantri di dokter spesialis, tapi diarahkan ke dokter umum saja. Nah, itu dari AI in healthcare seperti itu. Dan selanjutnya ini saya lihat juga scientific interest Bapak itu tentang emotion recognition from EEG. Itu tentang apa Pak? Soalnya kan main emosi gitu Pak. Oke. EEG atau elektroencephalogram itu adalah sinyal gelombang otak. Jadi otak manusia itu akan menghasilkan gelombang meskipun arusnya lemah sekali, tapi itu ada. Nah, di sini ini adalah studi atau riset saya ketika S3. Itu saya itu ingin mengekstrak atau mendeteksi emosi manusia itu dalam kondisi tertentu itu seperti apa berdasarkan sinyal tersebut. Nah, kenapa kita bisa menggunakan sinyal EEG itu? Karena sinyal EEG itu tidak bisa dipalsukan oleh subjek. Subjek ini manusia maksud saya. Nah kan kalau kita tahu kan aktor itu kan bisa memainkan emosi hanya dari mimik muka. Tapi kalau sinyal otak itu nggak bisa dipalsukan. Seperti itu. Bapak ini cukup berpengalaman ya, dan saya bingung nih, apa yang paling memotivasi Bapak untuk terus maju bahkan ketika menghadapi kegagalan, Pak? Oke, ini sangat filosofis. Jadi karena saya sudah berusia yang cukup ya, saya umur sekitar 35 tahun. Jadi hal pertama yang saya aplikasikan kepada diri saya sendiri adalah menerima kegagalan itu dulu. Jadi saya terima, jika saya gagal dalam apapun itu, saya terima dulu. Saya legowo lah ibaratnya bahasa Jawanya. Saya terima. Dengan kita bisa bersikap untuk menerima kegagalan, itu recovery kita cepat. Jadi ketika kita sudah bisa recovery, kita sudah bisa berpikiran jernih, menata ulang rencana-rencana kita, dan kita bisa insya Allah kita bisa mendapatkan tujuan yang ingin kita capai. Salah satu kegagalan saya ketika selama ini itu adalah skor TOEFL saya kurang, jadi saya belum bisa mendaftar beasiswa. Jadi saya mundur lagi seperti itu. Oke. Jadi gini Pak, saat masih sekolah dulu, apakah Bapak sudah punya cita-cita jadi pengusaha atau mungkin ada cita-cita lain yang Bapak ingin incar? Oke. Dulu saya ini termasuk siswa yang lempeng ya. Lempeng itu ibaratnya ikut arus. Jadi saya belum menentukan tujuan objektif saya ketika nanti lulus sekolah itu mau bekerja seperti apa. Jadi saya itu hanya mengikuti apa yang saya senangi. Kebetulan dulu waktu itu saya sangat senang matematika, jadi saya ikutin terus matematika itu, termasuk lomba olimpiadanya dan lain-lain. Dan dari orang tua sendiri itu juga waktu itu saya diminta untuk ikut tes polisi, jadi ya memang saya hanya fokus kepada latihan fisik. Nah, kalau untuk pengusaha, jujur waktu itu saya belum ada kepikiran ke sana. Jadi Bapak terus konsisten gitu ya Pak, saat tahu kalau Bapak itu lebih senangnya ke matematika gitu kan, ke lebih masuk ke teori, dan bukan meninggalkan sih Pak sebenarnya. Apakah Bapak tetap mendapat support gitu dari orang tua? Kan orang tua kan tadi maunya Bapak pengen jadi polisi gitu kan, tes polisi dan bagaimana. Dan pada saat Bapak tahu citra diri lah namanya, untuk meneruskan pendidikan MTK dan sebagainya, itu tetap didukung atau gimana Pak? Oke. Kalau dukung, alhamdulillah orang tua selalu mendukung. Saya juga cukup banyak ikut kursus di bidang matematika ya. Karena memang saya
passion atau kesenangan saya di sana. Jadi kalau dari segi orang tua, alhamdulillah kedua orang tua saya selalu menyediakan dan support, baik itu doa, dana juga alhamdulillah. Jadi alhamdulillah saya tetap bisa menjalani apa yang saya senangi. Alhamdulillah kebetulan orang tua itu menilai bahwa apa yang saya senangi itu bermanfaat, bukan hal yang sia-sia. Oke, iya. Gitu. Jadi apa pelajaran hidup yang paling berharga menurut Bapak pada saat Bapak masih di masa-masa sekolah? Saya sebut temannya, pertemanan. Karena pertemanan itu di masa-masa SMA itu kita bisa menemui manusia yang tulus ketika berteman, sama sekali tidak menilai untung ruginya. Karena saya sudah membuktikan sendiri ketika saya sudah berusia sekarang ini, ketika sudah bekerja dan berkeluarga, teman SMA itu teman yang selalu ada. Saya pulang ketemu tetap ada, terus saya pergi ke kota lain juga tetap berkomunikasi, dan mereka membantu dan menolong ketika saya perlu pertolongan. Oke. Jadi sumber motivasi Bapak ini ada dua ya Pak, dari orang tua dan juga sama teman juga ada, dan ya ada salah satu sumber lagi nih menurut saya yang paling memiliki faktor yang kuat juga, itu sikap siswa dalam meraih ilmu. Jadi sikap seperti apa yang harus dimiliki siswa agar bisa sukses di masa depan itu Pak? Oke, untuk sikap berarti kan tindakan atau langkah yang kita ambil ke depannya. Oke, saya coba strukturalisasi dulu. Pertama itu adalah kita sebagai siswa itu harus open mind, berpikiran terbuka, menerima segala informasi, kemudian memilahnya. Kita filter yang bagus yang mana, yang jelek yang mana, kita pelajari yang bagus-bagusnya, yang informasi yang jelek itu kita jadikan pelajaran untuk kita tidak tercebur ke sana. Open mind. Kemudian yang kedua adalah konsistensi. Konsistensi adalah itu berkaitan dengan belajar, karena kan salah satu kewajiban siswa itu adalah belajar. Kemudian dari belajar itu kita bisa menggali potensi diri kita ada di mana. Potensi diri itu bisa dikaitkan ke passion atau keahlian atau kompetensi dari siswa. Tentu dari dua hal itu seperti open mind dan konsistensi itu murid-murid juga terhalang yang namanya rasa malas atau putus asa gitu. Walaupun mereka tetap konsisten dengan kemalasan mereka mungkin bakal terhalang oleh putus asa, dan putus asa ini cukup besar untuk mereka gitu loh. Dan menurut Bapak cara mengatasinya itu gimana? Oke. Itu dipengaruhi oleh lingkungan. Ya, lingkungan itu ya tempat di mana siswa itu berada, baik di rumah ataupun di sekolah. Kalau di rumah itu kan berarti kita harus memperbaiki komunikasi kita dan hubungan kita ke orang tua, dan kita harus bisa membawa diri, kita ini posisinya sebagai anak, dan salah satu kewajiban anak itu adalah memuliakan orang tua. Kemudian yang kedua adalah lingkungan sekolah. Sekolah ini berarti kan keterkaitannya ke teman-teman ya. Kita manusia itu kan punya kecenderungan menyerupai di mana teman dia berada kan. Jadi kita harus mencari teman yang pertama kita nyaman, terus yang kedua sama-sama vibe-nya positif. Jadi kalau misalnya ada kelompok studi atau kelompok yang ya seperti ini buat komunitas podcast, dan intinya adalah komunitas yang mengarah ke baik atau olahraga, itu juga bisa kita manfaatkan untuk mengatasi rasa malas dan putus asa. Nah, kalau untuk putus asa ini itu kan berkaitan dengan mental health ya, kesehatan mental. Jadi ini adalah isu yang sangat penting, dimana juga saya sangat concern terhadap kesehatan mental. Jadi kesehatan mental itu berkaitan juga dengan dari dalam diri kita sendiri. Apakah kita ini bisa selalu positif dalam menghadapi
keseharian atau kita butuh waktu lama untuk pulih kalau misalnya ada hal-hal yang tidak sesuai. Dan ini kaitannya dengan spiritualitas kita. Nah, teman yang baik itu juga akan memberikan pengaruh yang baik kepada kita. Dan putus asa itu bukan ini ya, bukan suatu pilihan. Memang bisa terjadi, tapi sebaiknya kita harus segera mencari bagaimana menyembuhkannya. Putus asa itu dosa. Oke. Nah, putus asa ini kan terkait dengan mental health anak-anak yang Betul. sekarang gitu. Dan apakah kalau dengan bantuan AI itu bisa mengurangi beban ya tenaga kerja kesehatan dan juga lebih efisien gitu loh dalam menanggulangi masalah kesehatan mental anak-anak sekarang, kan AI in healthcare gitu. Dan gak cuma untuk sebagai data learning gitu kan, jadi kalau misalkan ada yang penyakitan jantung, ada yang ke rumah sakit ini dan itu, dan ini lebih ke psikologi ya. Nah, jadi bagaimana menurut Bapak kalau AI di psikologi gitu? AI itu fungsinya sebagai tools, jadi tidak bisa menggantikan peran expert. Expert ini bisa dalam berbagai macam bidang, apakah itu bidang teknik atau sosial, dan dalam hal ini psikologi maupun kedokteran. Jadi hanya tools saja. Dia itu digunakan untuk membantu, karena kan tools itu memang untuk membantu ya. Kalau kita kaitkan dengan efisiensi, jelas. Karena kita bisa membantu pekerjaan dalam keseharian, entah itu psikiater maupun kedokteran. Jadi AI itu sangat cocok untuk pekerjaan yang berpola dan berulang-ulang. Kalau misalnya itu hanya pekerjaan yang repetitif, berulang-ulang, itu sangat cocok untuk digantikan oleh atau digunakan oleh AI. Nah, terus kaitannya dengan mental health itu ya, kalau saya tarik ke ini kan ada siswa ya. AI itu sangat powerful untuk membantu siswa belajar. Hanya saja perlu validasi. Jadi tidak setiap output yang dikeluarkan dari AI itu bisa kita jadikan rujukan. Karena kita perlu validasi apakah ini benar apa tidak. Karena AI itu punya kecenderungan untuk halusinasi. Dia sangat percaya diri, tetapi itu ternyata itu salah. Itu. Jadi kegunaan AI ini tidak bisa menggantikan jasa-jasa misalkan kayak guru pembimbing, guru BK gitu kan. Nggak bisa ya, soalnya kan lebih manusia ke manusia gitu. Nah, tentu saja untuk biar konsistensi siswa dan impian-impian siswa ini terus ada, itu mereka harus memiliki tujuan yang jelas. Nah, menurut Bapak, banyak siswa ini kan bingung memilih antara kuliah, kerja atau usaha. Jadi saran Bapak itu gimana? Oke, ini adalah salah satu pandangan yang perlu dikaji ulang dan dibungkus secara baik ya. Jadi gini, kuliah, kerja maupun wirausaha itu sebenarnya bisa dilakukan secara paralel, bersamaan. Jadi tidak ada yang menghalangi ketika kita kuliah itu kita tidak boleh bekerja, kita tidak boleh berwirausaha. Kalau misalnya memang fokusnya adalah kita mau kerja langsung ketika selesai sekolah, itu ya berarti artinya kita bisa kuliah di kelas malam untuk kelas pekerja. Atau kalau misalnya memang ingin mendapatkan ilmu yang lebih, kita cari pekerjaan yang tidak menuntut kita harus bekerja kantoran setiap hari. Kan ada itu kan freelance. Kemudian kalau untuk usaha itu dari perguruan tinggi, khususnya kita tarik lagi ke kementerian, itu ada selalu hibah ya. Tahu hibah? Hibah itu semacam pemberian dana secara gratis dari kementerian untuk berwirausaha. Jadi dan nominalnya cukup besar, puluhan juta. Jadi kita nanti dari kementerian memberikan dana ke perguruan tinggi, dari perguruan tinggi itu akan memberikan kepada mahasiswa yang mempunyai ide-ide wirausaha dan akan didanai.
seperti itu. Oke. Jadi pemerintah ini aktif gitu membantu mahasiswa dalam meraih ilmu, dan juga kalau misalkan mereka pengen buat usaha juga bisa. Ini membantu kayak UMKM gitu ya Pak? Iya, betul sekali. Oke. Nah, saya mau nanya juga nih, apakah ada buku, tokoh atau pengalaman yang sangat memengaruhi hidup Bapak, jadi inspirasi Bapak gitu? Inspirasi saya itu sangat berkaitan dengan passion yang saya senangi. Jadi kan tadi sudah saya sebutkan bahwa saya itu ketika SMA itu lebih ikut arus, dan saya nyaman dengan zona saya sendiri. Waktu itu saya senang matematika, jadi ketika saya suatu hari ke perpustakaan itu saya membaca sebuah buku majalah yang isinya itu adalah para penerima pemenang Olimpiade Matematika Internasional. Nah, dari itu saya melihat, wah, ini mereka kok keren sekali. Mereka bisa memecahkan soal-soal matematika yang levelnya sulit sekali, level-level profesor, dan mereka bisa mendapat menyelesaikannya, dan mereka itu ya saya lihat ya seumuran saya. Jadi wah, ini kalau saya juga bisa seperti ini, alangkah kerennya kan. Anak-anak SMA kan dulu hal-hal yang keren itu suka ya. Nah, jadi itu yang menjadi inspirasi saya, sehingga saya mengambil kuliah di matematika. Di Departemen Matematika. Cukup menarik juga ya Pak inspirasinya gitu. Jadi terakhir nih Pak, apa pesan Bapak untuk siswa SMA yang sedang berjuang mengejar cita-cita Pak? Oke, berarti ini adalah tujuan. Tujuan yang baik itu adalah tujuan yang bisa diukur. Jadi bagaimana cara mengukur tujuan? Berarti kita harus menyiapkan parameternya. Parameter itu adalah hal yang menjadi tolak ukur kita, apakah tujuan kita berhasil atau tidak. Nah, tolak ukurnya adalah berarti apa di sini? Target kita tentukan target ketika kita lulus SMA, kita harus pastikan apakah kita ini memang sebenarnya suka kuliah dan bisa jauh dari orang tua, keluarga, atau saya lebih senangnya langsung berwirausaha. Nah, itu jadi kan ibarat kan kalian ini sudah berubah ya dari siswa menuju ke kedewasaan. Nanti kalian jadi orang tua dan harus bisa mengambil keputusan. Jadi kalian harus set objek tujuan kalian tuh mau apa. Nah, tadi kan sudah saya sebutkan bahwa kuliah itu sama sekali tidak menutup pintu kalian untuk bekerja ataupun berwirausaha. Nah, karena profesi saya adalah dosen, jadi saya tetap mendukung adik-adik siswa, terutama semansa, itu untuk tetap berlanjut kuliah. Itu. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya pertanyakan pada hari ini. Terima kasih ya Bapak ya, sama-sama. Atas waktu dan inspirasinya ya. Jadi semoga cerita dan kata-kata Pak Bowo hari ini menjadi bahan bakar untuk kita tetap semangat dalam meraih ilmu. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya.